Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita kembali lagi di konten IBK. Insyaallah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, apabila ada anak perempuan yang berusia 9 tahun kemudian haid, apakah dia langsung diwajibkan berpuasa sedangkan badannya lemah? Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu dipahami bahwa syarat wajib puasa artinya sesuatu yang disyaratkan kepada seseorang sehingga ia wajib melakukan puasa. Ini bukan hanya sekedar balik salah satunya iya. Apa saja orang yang wajib puasa itu syaratnya? Pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat mampu untuk melaksanakan puasa. Sehingga tidak semua orang yang Islam, balik, berakal langsung wajib puasa, tidak. Tapi masih ada syarat yang nomor 4, yaitu apa? Dia mampu melaksanakan puasa, al-qudrah ala-shaumi, mampu melaksanakan puasa. Sehingga jawaban secara umum dari pertanyaan ini adalah selama dia memang tidak mampu untuk berpuasa, maka ia tidak diwajibkan untuk berpuasa ketika hari itu. Nah, dari keterangan ini maka muncul pembahasan-pembahasan turunan, muncul pembahasan-pembahasan lanjutan. Lalu kalau tidak mampu berpuasa, apa yang harus dia lakukan? Nah, tidak mampu ini terbagi dua. Yang pertama adalah tidak mampu, yang tidak mampunya secara hukum sunnatullah berlaku seumur hidup. Contohnya yaitu orang yang sudah sangat tua renta sehingga ia tidak mampu berpuasa. Sehingga kita nggak bisa berharap, oh mungkin bulan depan dia mampu berpuasa. Enggak. Kita nggak bisa berharap mungkin tahun depan dia mampu berpuasa. Enggak. Kenapa? Karena sunnatullah orang itu semakin tua akan semakin lemah. Maka berarti untuk orang dalam kategori pertama yang sudah tidak bisa diharapkan ia nanti akan mampu berpuasa, maka berarti tidak ada kewajiban puasa bagi dirinya. Berarti bagaimana? Ketika Ramadan ia boleh tidak berpuasa, diganti dengan membayar fidyah. 1 hari puasa yang ditinggalkan dibayar dengan 1 mud makanan pokok. 1 mud hitungan 7,5 on. Makanan pokok kita berarti beras. Berarti setiap 1 hari meninggalkan maka membayarkan fidyah 7,5 on beras. Tinggal dikalikan berapa hari Ramadan, bisa 29 bisa 30. Kategori ini juga berlaku untuk orang yang sakit, yang sakitnya menyebabkan tidak mampu berpuasa, yang sudah divonis dokter tidak bisa sembuh seumur hidup. Ada orang yang sakit lambung akut stadium 4. Kata dokter, jangan pangapunten Bapak, jenengan nggak mungkin bisa sembuh. Maka bagi orang seperti ini termasuk pada kategori pertama yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, alladzi la yurja buruuhu, tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Maka berarti tidak ada kewajiban puasa dan kemudian ia tidak perlu mengkodok karena memang tidak ada kemungkinan dia bisa mengkodok, diganti dengan membayar fidyah 1 hari 7,5 on beras. Berbeda dengan kategori yang kedua, yang ketika Ramadan ia tidak mampu tapi masih bisa diharapkan kemampuannya akan pulih, masih bisa diharapkan kesehatannya akan pulih. Semisal contoh anak usia 9 tahun kan kira-kira dia nanti bisa sambil berjalannya waktu beberapa bulan kemudian dia dilatih untuk menjadi kuat. Berarti ketika Ramadan dia betul-betul tidak mampu karena betul-betul lemas, karena betul-betul sakit, sehingga boleh ketika Ramadan ia tidak berpuasa. Tapi setelah Ramadan ia wajib untuk mengqadha puasanya. Wajib untuk mengqadha puasanya, harus diqadha. Nah, sekarang yang terakhir adalah apa kategori tidak mampu berpuasa. Kategori tidak mampu berpuasa dijelaskan oleh syariat Islam bahwa yang termasuk sakit yang menyebabkan tidak mampu berpuasa adalah yang nomor 1. Apabila ia nekat berpuasa maka sakitnya akan bertambah parah. Dan tentu ini harus dari informasi dari dokter. Ibu panjenengan ini kalau sakit
anjurannya tidak berpuasa. Nah, kalau puasa gimana dok? Dijawab sama dokternya, kalau puasa maka akan menyebabkan sakitnya jenengan tambah parah. Maka itu baru dikategorikan tidak mampu berpuasa. Atau yang kedua, sakitnya nggak bertambah parah, tapi kesembuhannya jadi lama, kesembuhannya jadi lambat. Harusnya perkiraan dokter 1 bulan sembuh, kalau jenengan nekat puasa 2 bulan sembuhnya. Maka itu termasuk kategori tidak mampu berpuasa. Atau yang nomor 3, hilangnya kemanfaatan dari salah satu anggota badan. Jadi kalau jenengan nekat berpuasa, tangannya sudah nggak bisa digerakkan. Nggak sakit sih, tapi nggak bisa digerakkan karena sarafnya begini misalnya. Itu termasuk dari penyebab tidak mampu berpuasa. Dan yang keempat, menyebabkan kematian. Nah, berarti seperti apa yang kira-kira menyebabkan orang itu tidak mampu berpuasa sehingga boleh untuk tidak berpuasa Ramadan, itu harus dikonfirmasi oleh dokter yang terpercaya, jangan dikira-kira sendiri. Karena ini adalah ibadah yang sifatnya wajib, maka sebisa mungkin kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Oleh karena itu, dalam syariat anak itu sudah mulai dilatih untuk ibadah di usia berapa? Sab'a sanawat, di usia 7 tahun. Sebelum dia balik nanti kira-kira usia 9-10 tahun, di usia 7 tahun dia dilatih dulu latihan puasa, latihan sholat. Sehingga apa? Ketika nanti usia 9 tahun atau lebih sedikit dia kemudian balik, maka dia tidak kaget dengan kewajiban-kewajiban yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada ia sebagai seorang muslim, sebagai seorang balik, dan sebagai seorang berakal. Jadi kemampuan tersebut didapatkan dengan cara latihan beberapa tahun sebelum balik. Itu adalah jawaban yang semoga dapat menjadi penjelasan yang utuh buat penanya dan juga umumnya untuk seluruh yang melihat dan menyimak video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.